Ya, para sahabat, saya saat ini bersama Pak Suharjono, Ketua Aliansi Tai Chi Nasional Indonesia. Selamat malam, Pak Suharjono. Malam, Mbak. Iya. Sehat-sehat ya, Pak? Iya, silakan. Ya. Nah, kali ini Pak Suharjono, kita ingin berbincang mengenai I Ching ya. Iya. Karena ini banyak dibicarakan dan saya lihat juga ada buku yang sempat beredar ya, cuma mungkin di kalangan yang sangat terbatas. Menurut Bapak, Iya. I Ching itu apa ya, Pak? I Ching itu sebetulnya sebuah kitab klasik ya, yang paling Baik. kuno, yang Ya. pertama atau sumber dari semua kitab klasik di Tiongkok. Baik. Jadi sudah, kalau dihitung sudah 5.000 tahun ya, sesuai dengan peradaban dari budaya Tionghoa itu 5.000 tahun. Baik, baik. Jadi lama sekali itu, ya. Ya. Itu penyusunnya siapa ya, Pak? Kitab, kalau ini disebut sebagai kitab kuno. Itu 5.000 tahun yang lalu, Ya. yang menyusun atau yang membuat itu sebetulnya seorang kepala suku ya, waktu itu belum ada kerajaan ya, yang Baik, namanya Fusi. Nah, baik, Fusi itu memang seorang yang sangat jenius. Dia hidupnya itu kebetulan di depannya ada bukit. Nah, tiap baik, hari naik bukit, turun bukit, ke sana ke sini, melihat perubahan alam. Ya, umpamanya pagi, malam, hujan, terang, dan lain-lain. Dari selama dia hidup itu, maka mencari, boleh dikatakan, hukum alam. Dan itu semua dicatat. Nah, setelah dicatat, dia membuat, waktu itu belum ada buku, ya, mencatat di waktu itu mungkin mengukir ya, bukan menulis ya, karena baik, tulisan belum ada. Nah, semua dicatat pengalaman beliau. Lah itu asal muasalnya dari kitab klasik I Ching. Lah akhirnya sama orang-orang yang lebih belakang lagi itu disempurnakan dengan setelah timbulnya tulisan. Jadi antara baik, 3.500 tahun itu atau 3.500 tahun sudah ada tulisan kata itu Tionghoa, baik. maka itu dijabarkan sampai dengan 2.500 tahun. Seorang filosof itu yang namanya Konghucu, atau sekarang di Indonesia mengatakan Nabi Konghucu, dia menyempurnakan kitab klasik I Ching ini. Baik. Jadi mungkin di dunia kitab yang paling lama dibuat sampai sempurna itu adalah I Ching, 2.500 tahun. Jadi sekarang kita kalau mau lihat, yaitu Baik. tulisan dari Konghucu, I Ching. Jadi Konghucu lah yang menyempurnakan. Betul, Begitu Pak betul. Suharjono ya? Iya, Oke. sampai dengan hari ini yang kita lihat kalau mau lengkap, yang sempurna adalah tulisan dari Konghucu. Oh, baik, baik. Ya. Secara garis besar, itu memuat apa saja, Pak Suharjono, I Ching itu? I Ching ini jadi dia merangkum yaitu yang dia pantau hukum alam, lantas filosofi, baik, lantas waktu itu boleh katakan ya masalah ilmu kedokteran, lantas politik, budaya, dan seluruhnya yang paling lengkap itu di dalam I Ching itu. Baik, Itu baik. dijabarkan semua, ya. Jadi semua kitab yang di belakangnya semua adalah mengacu dari teori atau filosofi dari I Ching tersebut, diambil sebagian aja.
Baik. Seperti kitab yang paling terkenal yaitu Huangdi Neijing. Itu kitab dalam untuk Raja Kuning. Baik. Itu 3000 tahun lebih yang lalu. Seorang raja yang jenius membuat satu kitab khusus mengenai ilmu kedokteran timur. Termasuk jaringan akupuntur, termasuk pengobatan, itu sangat terkenal. Nah, teorinya itu adalah keseimbangan antara yin yang. Yin yang ini justru tercatat di dalam I Ching. Jadi dengan adanya I Ching ini boleh dikatakan peradaban dari Tiongkok itu berubah ya, atau awal dari perubahan. Baik. Selama 5.000 tahun ya. Oke, jadi ini satu landasan ya yang mungkin diacu oleh para pemerintah di zaman itu untuk melakukan perubahan-perubahan, dan kitab I Ching ini jadi semacam acuan gitu ya. Apa bisa disebut begitu? Jadi sumber atau semua mengacu ke teori kitab I Ching ini. Oh, baik. Ya, baik politik, pemerintahan, pengobatan, dan lain-lain. Termasuk hari ini kita yang Tai Chi. Tai Chi itu adalah di dalam I Ching. Baik. Tai Chi Jin itu adalah ilmu bela diri Tai Chi. Tai Chi itu filosofinya mengambil dari I Ching. Di dalam kitab I Ching ada kata Tai Chi itu. Baik. Iya. Itu juga Pak Suharjono, saya dengar konsep perangnya Sun Tzu itu juga didasarkan pada ajaran atau pedoman yang ada di dalam I Ching. Apa betul? Betul. Jadi tadi dikatakan yang pertama, yang paling lengkap kitab klasik adalah I Ching. Maka selanjutnya itu dikembangkan menurut bakatnya masing-masing. Baik. Ilmu kedokteran bisa, ilmu perang bisa. Salah satu ilmu perang Sun Tzu yang sangat terkenal. Baik. Jadi itu ini semacam yin yang juga itu, keseimbangan juga. Jadi ini pedoman yang merangkum keseluruhan pengetahuan dari kebijakan atau wisdom Tiongkok, begitu ya Pak Suharjono? Betul sekali. Jadi semua yang kita kenal sekarang sebagai peradaban Tiongkok di bidang kesehatan, pengetahuan, termasuk juga ilmu bela diri, kebudayaan, itu didasarkan pada I Ching ini ya. Luar biasa kalau gitu ya. Ini pengaruhnya. Ini disebut buku atau pedoman atau apa Pak? Ini secara biasa di penyebutannya itu. Itu waktu itu tulisannya dia terpisah-pisah, terpotong-potong ya. Akhirnya 2.500 tahun lalu oleh Konghucu dibuat satu buku yang lebih terinci sekali. Dan sebetulnya ini dari sejarah ya kita melihat tidak, setelah itu tidak ada satu orang pun yang jenius seperti apa bisa menguasai seluruh buku dalam isi dalam buku I Ching itu. Jadi kalau bisa dia sebagian aja. Wah, ini luar biasa di situ nih. Baik. Itu sekali lagi Pak, pembuatnya I Ching itu orang sangat jenius yang tidak banyak dikenal oleh dunia sebenarnya. Namanya siapa sekali lagi Pak? Fusi. Namanya Fusi, iya. Oke, Fusi. Fusi, dia kepala suku waktu itu. Iya, kepala suku. Baik. Wah, ini jadi luar biasa ya, melegenda. Meskipun banyak orang hanya tahunya I Ching-nya, tapi di belakang I Ching siapa yang membuat itu tidak diketahui tahu. Ya. Iya. Oke. Rupanya kepala suku ini ya, yang menjadi pemikirannya ini menjadi pedoman untuk turunan dari kebudayaan Tiongkok sekarang ya. Betul.
Baik, luar biasa. Nah, Pak, kalau kita lihat ini sebagai satu kekayaan atau warisan budaya lah gitu ya, di Tiongkok itu, bagaimana ini, apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita ambil hikmah dan manfaatnya, Pak, dari ajaran kalau ini bilang sebagai pedoman ya untuk kebudayaan Tiongkok, apa yang bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya? Ya, ya begini. Jadi keunggulan kebudayaan Tiongkok itu Ya. tak lepas dari yaitu kitab klasik I Ching. Maka kalau mau belajar, mau mengetahui, ya seharusnya kita wajib membaca buku tersebut. Ya, kalau dijabarkan itu salah satu umpamanya dalam teori Tai Chi ya, itu lambang Tai Chi itu adalah inti dari filosofi I Ching. Sebagian. Jadi kita tahu kalau Tai Chi semua pakai lambangnya kok sama. Tapi kebanyakan mungkin nggak tahu itu maksudnya apa. Karena 5.000 tahun yang lalu belum ada tulisan, maka dia dijabarkan pakai gambar. Gambar kanan kiri yang berbeda di dalam satu bingkai. Maksudnya apa? Di alam semesta ini, semua unsur yang ada di atas bumi, di alam semesta, itu terdiri dari dua unsur yang berlawanan. Tapi di dalam satu bingkai. Maksudnya itu selalu berubah dengan berubahnya waktu. Jadi seperti orang itu hari ini mungkin menang. Nah, di kemudian hari dia akan kalah. Hari ini besar, di kemudian hari dia akan. Lah ini semua di dalam satu bingkai, besar, kecil, ya kaya, miskin, apapun itu akan berubah, ya ke arah yang berlawanan. Nah, itu filosofi juga, hukum alam juga, sehingga kita jangan sampai hidup terlalu ekstrim, angkuh dan lain-lain. Nah, itu kira-kira intisari dari kebudayaan, yaitu filosofi I Ching ini. Baik. Termasuk kita latihan Tai Chi, kalau kita mau menggunakan Tai Chi untuk fight ya, itu harus tahu teori ini. Kalau nggak tahu, keras lawan keras terus, akhirnya hancur bersama. Yang keras harus dilawan dengan yang lembut. Yaitu kira-kira demikian, Mas. Oh, baik. Ya. Nah, ini karena menyangkut hampir banyak aspek di dalam kehidupan, apa juga itu terasa pengaruh I Ching itu di dalam kesenian, umpamanya kehidupan berkesenian di daratan Tiongkok, Pak Suharjono? Termasuk kesenian sebenarnya tidak lepas dari I Ching itu. Ya, kesenian itu toh bisa juga kita dari berbagai suku, ya, dari berbagai negara, ya, pasti ada keunggulan, juga ada suatu kekurangan. Nah, ini semua itu merupakan satu seni sebetulnya. Tidak bisa hanya satu pihak aja menang-menangan atau yang terbaik, yang terunggul. Ya, kalau demikian, maka kesenian itu pun tidak akan jangka panjang. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini itu harus saling toleransi, saling mengisi. Kalau tidak, pasti akan hancur sendiri. Baik. Itu jadi semua ada. Bisa dikaitkan semua. Iya. Ya, baik. Iya. Termasuk ini kalau kemajuan zaman ya, listrik aja. Kok kenapa harus ada plus dan minus? Ya, karena itu hukum alam. Baik. Kalau nggak ada, itu listrik tidak akan jalan, tidak akan mengalir. Lantas di dalam I Ching berkembang lagi toh di luar lambang Tai Chi itu ada gambar Patwa itu namanya,
8 sudut ya. Baik. Nah, itu pun itu pengembangan dari Im Yang. Ya, jadi Im Yang itu teorinya dalam I Ching itu sebelum di alam semesta ada Im Yang, ada perubahan plus dan minus, ya terang dan malam, itu nggak ada apa-apa, kosong. Setelah kosong, begitu berubah menjadi dua faktor unsur yang berlawanan. Baik, baik. Nah, dua faktor ini bisa berkembang menjadi 4, 4 menjadi 8. Nah, 8 itu yang terkenal dinamakan Patwa. Nah, itu kalau dalam peta juga dipakai sampai zaman sekarang. Baik. Itu adalah 8 penjuru. Nah, itulah kira-kira teori dari I Ching begitu luar biasanya. Ya, ini luar biasa ya, kaya dan luhur saya kira ya, namanya pedoman ini atau kitab ini, meskipun sebenarnya bukan kitab ya Pak ya, karena dituliskan dalam bentuk ukiran-ukiran gitu ya. Iya, sebetulnya asal-muasalnya itu. Cuma sempurnanya ya 2.500 tahun. Ya, hanya disempurnakan oleh Konfusius ya, atau Konghucu ya. Dia dibuat satu kitab yang lengkap sekali. Ya, ya. Di Konghucu juga jenius sekali ini ya, bisa menerjemahkan apa-apa yang ada dalam I Ching itu dalam satu kitab yang lengkap gitu ya. Sebetulnya sebelum Konghucu banyak juga orang-orang yang cukup jenius, dia menjabarkan isi dari I Ching itu. Tapi tidak ada yang diterima secara lengkap atau secara baik oleh masyarakat. Yang bisa adalah dari Konghucu ini. 2.500. Nah, bertepatan sebetulnya eranya Konghucu bertepatan dengan Lao Tse. Oh iya, Lao Tse itu ya. Dia yang membuat satu buku atau kitab suci namanya Tao Te Ching. Nah, itu yang dinamakan kitab suci dari Tao. Baik. Nah, itu filosofinya itu juga mengambil dari teori I Ching. Ya, cuma sebagian saja khusus untuk filosofi. Ya, ya. Jadi banyak kemudian pemikir-pemikir, filsuf-filsuf belakangan yang kemudian mengacu ya apa yang menjadi pemikirannya itu ke I Ching ini ya. Jadi itu di hampir semua bidang ya. Tadi saya sebutkan kedokteran, militer, kebudayaan, kesenian, pemikiran, mungkin juga kenegaraan ya Pak. Betul, semua politik apa itu juga mengacu ke situ semua. Iya. Dan juga apakah termasuk juga berkaitan dengan keyakinan ketuhanan atau keyakinan? Ini begini, jadi seperti Lao Tse dan Kong Tse ya. Nah, mereka toh ini juga boleh dikatakan satu agama, aliran agama. Nah, mereka mengacunya juga ke I Ching dengan mungkin ya cara yang agak beda. Mungkin begitu. Tapi betul termasuk itu semua kepercayaan apa juga sudah tercantum dalam I Ching itu. Jadi luas sekali. Kalau mau mengenal budaya Tionghoa kuno yang lama atau intisari atau keunggulannya itu nggak lepas kita harus membaca I Ching. Harus belajar ke situ baru nanti memaknai, oh dulunya seperti ini. Ya termasuk perkembangannya, perubahannya gitu. Jadi I Ching itu sumber dari segala bentuk asal kebudayaan China ya di berbagai bidang ya. Jadi ini semacam pedoman dari banyak hal ya dari peradaban Tiongkok gitu ya, acuannya ke I Ching. Sebetulnya yang lebih terkenal memang ini salah satu yang menjabarkan tadi saya mengatakan untuk kedokteran itu Huang Ti Nei Ching ya. Nah, itu ada raja yang namanya Huang
ya. Ada lagi Chow Wen Wang. Ini Baik. mereka ya. Ini mereka semua yang sampai hari ini, kalau saya ini orang Tionghoa, kamu keturunan apa? Nah, keturunan dari Raja Huang. Iya. Jadi yang lebih terkenal bukan tadi yang saya katakan yang membuat I Ching itu. Baik. Fuzi ini jarang yang tahu. Tapi kalau Raja Kuning ini tahu. Jadi orang Tionghoa ini kalau diomongin kamu turunan siapa? Saya turunan Raja Huang. Raja Huang itu lebih terkenal daripada Fuzi itu. Ya karena kebetulan waktu itu sudah ada tulisan. Jadi semua bisa tertulis di situ. Itu juga salah satu yang mengembangkan I Ching. Itu salah satu. Tapi yang sempurna adalah di Konghucu. Baik. Iya, kalau orang Tionghoa kamu turunan apa? Turunan Raja Huang. Nah itu. Kira-kira demikian. Baik. Budaya Tionghoa ya. Baik. Pak Suharjono, terima kasih nih atas bincang-bincangnya. Nanti izinkan ada sesi kedua ya, Pak Suharjono. Mungkin ada hal-hal lain nanti yang ingin saya explore. Jadi untuk sesi pertama ini mungkin kita selesaikan di sini dulu ya. Biar ini ya, namanya nanti waktunya bisa sesuai. Boleh. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih nih Pak Suharjono. Selamat malam. Selamat malam.